Hello Burners, welcome back to my channel. Hari ini aku akan membacakan bab kelima dari Peter Lisa Saraswati. Maafkan aku, Mama. Hari pertama sekolah ternyata tak berjalan sesuai harapan. Belum masuk jam kedua, Peter sudah berlari keluar mendatangi ibunya sambil menangis, minta pulang. Beatrice sudah mendapat firasat bahwa ini akan terjadi. Kekhawatirannya selama ini terbukti detik itu juga. Dengan perasaan kesal, dia meminta Siti untuk menemani anaknya di luar gedung. Sementara perempuan itu masuk ke dalam gedung menuju kelas sang anak. Mereka harus diberi pelajaran. Itu yang terus dia pikirkan. Peter penasaran apa yang akan ibunya lakukan terhadap anak-anak jahat yang sejak tadi tak henti menertawakannya. Anak itu berlari kecil mengikuti Beatrice dari belakang. Sementara Siti, sang pengasuh, hanya bisa mengikuti tuannya dengan bingung. Langkah Peter terhenti di balik kelas. Matanya mengintip dari lubang sempit jendela kelas, telinganya siap menyimak apa yang akan dibicarakan sang mama di dalam kelas. Kedatangan Beatrice kembali membuat kelas hening bagai kuburan. Bisa terlihat pandangan was-was di antara mereka semua. Tak ada yang berani memandang ke arah Beatrice. Mereka paham wanita itu sedang marah, sangat marah. "Menir, maaf, saya mengganggu Anda sebentar. Tidak apa-apa?" Dia bertanya pada guru laki-laki yang sedang berdiri di depan kelas. Laki-laki londo, kurus, dan berwajah tirus itu menatap Beatrice dengan panik. "Saya mau tanya, apa yang membuat anak saya menangis dan meminta pulang?" Beatrice menanyai laki-laki itu. Si bapak guru berdiri dengan heran. "Pulang? Tadi saya dengar dia hanya minta izin ke toilet," tanyanya ragu. "Oh, baiklah, saya mengerti. Anda tidak tahu apa-apa. Izinkan saya bertanya pada mereka." Mata Beatrice menyapu seisi kelas. Tak ada yang berani menatap mata marahnya. "Ini adalah hari pertama anak saya sekolah. Dia belum tahu apa-apa, Ja. Mungkin kalian memang lebih pintar daripada dia. Sekarang saya mau tanya, sudah cukup merasa pintarkah kalian semua untuk membuat seseorang tidak betah di kelas ini? Hah?" Beatrice mulai terdengar sangat marah. Tak ada yang menjawab pertanyaan itu. Tiba-tiba Beatrice berteriak sangat keras. "Jawab! Atau kalian semua memang tuli? Sudah merasa cukup pintar ya kalian semua?" Peter tampak tercengang melihat Beatrice berteriak-teriak seperti itu di depan teman-teman barunya. Untuk kali pertamanya, dia melihat sang mama sangat emosional. Dia bergidik sendiri karena kemarahan Beatrice kali ini bahkan melampaui amarah yang biasa Albert tumpahkan. "Baiklah, ternyata kalian tak cukup pintar untuk menjawab pertanyaan sederhana saya. Kalian tahu, saya tak pernah mengajari anak saya untuk membeda-bedakan manusia. Tidak ada londo, tidak ada inlander. Semua sama saja. Anak saya manusia, seperti kamu, kamu semua." Beatrice kini menunjuki satu demi satu anak bertampang pribumi. "Tapi kalian begitu jahat kepadanya. Sampai-sampai anak saya tak mau lagi kembali ke kelas ini. Kalian seperti manusia-manusia tak berpendidikan," teriaknya lagi. Kini matanya mengarah pada 5 anak londo yang juga tampak diam, terpaku ketakutan. "Dan kalian, saya tahu kalian anak siapa. Suami saya akan berbicara pada orang tua kalian mengenai hal ini," ancamnya dengan geram. Beberapa anak terlihat menangis, termasuk kelima anak berambut pirang itu. Bagaimanapun, sebenarnya mereka semua masih kecil dan tak seharusnya Beatrice berteriak-teriak seperti itu di depan anak-anak seusia mereka. Teriakan itu rupanya mengundang perhatian anak-anak kelas lain yang untuk berkumpul di luar kelas, termasuk Edward yang tak berusaha menenangkan atau menghentikan teriakan Beatrice. Laki-laki tua itu hanya diam, terpaku di luar kelas. Beatrice berbalik, melangkah keluar kelas setelah sebelumnya mengangguk pada sang guru yang hanya terpaku kaget di sampingnya. Setelah berada di luar, Beatrice menghampiri Edward Hunteler dan setengah berteriak dia berkata, "Saya tidak akan pernah mengizinkan anak saya kembali ke sini lagi.
Terima kasih untuk kesempatan ya, Menir. Peter terlihat sangat murung. Mimpinya buyar dengan cepat, tak menyisakan secuil pun harapan. Harapan untuk mendapat teman-teman baru telah kandas. Sepositif apapun pikirannya, dia sudah tak ingin lagi menginjakkan kaki di sekolah itu. Angan-angannya selama ini ternyata salah. Awalnya dia mengira anak-anak lain akan menghormatinya, seperti para jongos di rumah. Sesekali dia bergidik, membayangkan kemarahan ibunya tadi. Dia tidak pernah tahu bahwa kemarahan Beatrice bisa menjadi lebih mengerikan dibandingkan ayahnya. Dalam perjalanan pulang tadi, Peter mengelak saat Beatrice mencoba menggenggam tangannya. Ada perasaan takut terhadap ibunya, mungkin karena melihat sikap galak Beatrice tadi terhadap anak-anak di kelas. Peter kecil belum mengerti bahwa itu adalah salah satu sikap melindungi seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya. Di sisi lain, Beatrice juga menyesal telah berbicara kasar kepada orang lain. Yang paling dia sesali adalah ketidaksadarannya bahwa Peter ada di sana, melihat dan mendengar teriakannya terhadap anak-anak kecil itu. Sempat dirinya memarahi Siti karena membiarkan Peter masuk ke dalam, tidak menjaga Peter dengan baik di luar gedung. Dia hanya takut sang anak terluka mendengar teriakan-teriakannya. Beatrice, dia sebenarnya hanya terlalu menyayangi anaknya, tak bermaksud berbuat keji kepada orang lain. Beatrice, tell me what will give this. Albert datang tergesa-gesa. Berita memang mudah menyebar dengan cepat di kota kecil itu. Tidak apa-apa, jawab Beatrice sambil tersenyum, menatap suaminya yang tampak khawatir. Where is Peter? Albert bertanya lagi. Peter sedang mandi, jawab Beatrice. Albert memeluk Beatrice dengan cepat. Ik weet alles, bisiknya. Beatrice memejamkan kedua matanya lalu menangis dalam pelukan sang suami. Malam itu Albert memasuki kamar anak sematawayangnya. Anak itu terlihat gelisah, terbaring di atas tempat tidur dengan mata terbuka, memandangi langit-langit kamar. Saat Peter sadar akan kedatangan sang ayah, cepat-cepat dia memejamkan mata pura-pura tidur. Aku tahu kau tidak tidur, Peter. Bangunlah. Kita bicara empat mata, oke? Ujar Albert sambil tersenyum dan duduk di samping tempat tidur anaknya. Seketika itu juga si anak manja bangkit, duduk dengan tegang menatap ayahnya. Ya, Papa, sahutnya pelan. Albert kembali tersenyum. Apa yang mereka lakukan kepadamu? Dia bertanya dengan serius. Peter menunduk. Tidak ada, Papa, jawabnya lemas. Jangan takut pada Papa, kita bicara seperti orang dewasa saja sekarang. Apa yang membuatmu menangis? Tanya Albert lagi. Mereka terus menertawakan aku, Papa, terutama waktu Mama pergi meninggalkanku di kelas. Mereka membuatku merasa semakin tak berharga. Mereka menertawakanku saat mereka tahu aku tak bisa membaca. Mereka tertawa karena aku tak pandai berbahasa Nederland. Mereka bilang seharusnya aku tak ada di kelas itu, karena hanya akan menjadi badut di mata mereka. Aku benci sekali mereka, Papa. Aku tak ingin kembali ke sana. Peter terlihat sangat geram saat menceritakan kejadian yang menimpanya tadi pagi di kelas. Albert menggeleng, perasaan marah menggelegak dalam dadanya. Bagaimanapun anak ini adalah keturunannya. Dia tidak suka anak sematawayangnya diperlakukan seperti itu oleh orang lain, terlebih oleh anak-anak pribumi yang tidak dia sukai. Tapi bagaimanapun malam itu dia harus menahan emosi demi Peter. Sesaat sebelum dia masuk ke kamar anaknya, sang istri sudah memperingatkannya mengenai hal ini. Albert, kau tidak boleh memarahinya dan kau tidak boleh memperlihatkan kemarahan di hadapannya. Albert membuang napas dengan cukup keras sebelum mulai menasihati sang anak. Peter, ini memang bukan hal yang menyenangkan, tapi ini seharusnya bisa jadi penyemangat untukmu. Kau bisa belajar keras,
dan mengalahkan anak-anak yang menyepelekan kamu. Buktikan dengan tindakan, bukan omong kosong, oke? Albert mencoba tersenyum lagi. Baru kali ini Peter melihat papanya begitu baik terhadap anaknya. Anak itu mengangguk sambil tersenyum. Namun tiba-tiba wajahnya kembali murung. Tapi papa, aku tidak mau kembali ke sana. Tidak apa-apa, dia bertanya dengan ragu. Albert mengangguk cepat. Tentu saja, sejak awal aku memang tak suka kau masuk ke sekolah campuran itu. Menjijikan. Akan kupanggil guru terbaik untuk mengajarmu di rumah. Kau akan menjadi anak yang jauh lebih pintar dari mereka. Albert terdengar berapi-api. Jawaban Albert membuat Peter tersenyum lega. Sekarang kau tidur ya, Albert mengakhiri percakapan. Sebentar papa, Peter menggenggam tangan ayahnya. Ya, Albert kaget merasakan tangannya digenggam. Mama terlihat berbeda tadi. Dia sangat marah. Aku takut papa. Apakah mama kecewa kepadaku? Suara Peter bergetar ketakutan. Pertanyaan itu membuat Albert kembali duduk, kembali tersenyum. Kau tahu, dia sangat mencintaimu. Itu bentuk kepeduliannya kepadamu. Dan mamamu mencoba melindungimu dari anak-anak nakal itu. Kau harus berterima kasih kepada mama. Dia tidak kecewa kepadamu, justru sebaliknya. Kau tidak perlu takut pada mama. Dia bersedih karena kau menghindarinya sepanjang hari ini. Albert berusaha menjelaskan hal ini dengan sangat hati-hati. Peter mengangguk-angguk tanda mengerti. Aku sekarang mengerti papa. Besok aku akan minta maaf kepada mama. Albert kembali tersenyum. Ada perasaan lega menyeruak dari dalam dirinya. Baru kali ini dia mencoba menjembatani anak dan istrinya. Dipeluknya sang anak sebelum dia beranjak meninggalkan kamar itu. Di luar kamar, ada seorang wanita yang menangis penuh haru karena mencuri lihat dan dengar pembicaraan ayah dan anak itu. Beatrice masih sulit percaya, tetapi dia begitu bersyukur memiliki suami dan anak yang sangat mencintainya. Itulah akhir part 5 dari kisah Peter. Bagaimana dengan kisah Peter selanjutnya? Pantengin lagi channelku ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oh ya, jangan lupa berdoa sebelum tidur. Selamat tidur.